Dari semua film di semua sinematik Godzilla, banyak karakter kaiju yang memiliki sifat yang jahat. Namun banyak pula yang juga memiliki sifat heroik, dan gak jarang ada juga yang disalahartikan sebagai kaiju yang jahat. Nah, dari sekian banyak karakter kaiju, Biollante merupakan salah satu kaiju yang memiliki asal-usul yang sangat menyedihkan. Di dalam film Godzilla vs Biollante, salah seorang karakter yang bernama Dr. Shiragami pernah mengeluarkan 3 kalimat yang mendefinisikan sosok dari kaiju Biollante. Yang pertama adalah ketika dia mengatakan, "Sekarang saya pikir saya mungkin telah membuat kesalahan." Shiragami membuat Biollante dengan mencampurkan DNA dari Godzilla dengan bunga mawar, yang kemudian dia mengatakan kepada Asuka bahwa keduanya alias Godzilla dan juga Biollante terbuat dari sel yang sama. Keduanya itu sama-sama identik, benda yang sama, namun bukan saudara laki-laki dan juga saudara perempuan, melainkan keduanya adalah makhluk yang sama. Dr. Shiragami pernah menyebutkan kalau Godzilla dan Biollante bukanlah monster, di mana para ilmuwan yang tidak bermoral yang menciptakan mereka lah yang menjadi monster yang sebenarnya. Bagaimana Shiragami mendefinisikan para ilmuwan, termasuk dirinya sendiri, merupakan sesuatu yang cukup menarik. Karena dari Shiragami inilah, kita bisa tahu alasan kenapa dia menciptakan Biollante. Semuanya itu berawal di film Return of Godzilla, sebagai pembuka untuk seri Heisei. Setelah Godzilla menghancurkan kota Tokyo pada tahun 1984, seorang agen dari negara Saradia berhasil merebut sampel kulit Godzilla dari tangan para tentara Jepang dan juga para agen Biomajor. Sampel itu lalu dibawa ke laboratorium yang ada di Saradia untuk diteliti, dan Dr. Shiragami adalah salah seorang ilmuwan yang bekerja di Institut Bioteknologi Saradia dengan tujuan untuk merekayasa tanaman secara genetika agar bisa tumbuh di area gurun pasir yang gersang di negara tersebut. Nah, jika eksperimen itu berhasil, maka kemungkinan mereka bisa secara bertahap membawa negara itu menjauh dari ketergantungannya pada penggunaan ekspor minyak. Dengan menggunakan sel Godzilla yang didapatkan sebelumnya, Shiragami dan putrinya yang bernama Erika, seorang ahli botani, berharap dapat membiarkan tanaman tersebut dengan waktu yang cepat. Namun sebelum semuanya itu terwujud, pihak barat yang diwakili oleh Biomajor menghancurkan laboratorium Saradia, yang dalam kejadian itu ternyata telah menewaskan Erika dan menghancurkan sebagian besar eksperimen Shiragami. Pihak Biomajor sengaja melakukannya, karena mereka menganggap kalau semua eksperimen yang dilakukan oleh negara Saradia itu bisa mengubah Saradia menjadi sebuah negara besar yang nantinya akan mengancam kekuatan global. Nah, setelah kejadian itu dan dengan penuh duka, Shiragami memutuskan untuk kembali ke Jepang, di mana dia berjanji tidak akan mau lagi melanjutkan eksperimennya tentang tanaman genetik untuk umat manusia. Shiragami juga tidak pernah merelakan kepergian putri kesayangannya itu. Bahkan pada tahun 1989, Shiragami mencoba untuk menjaga putrinya tetap hidup dengan menyambung sedikit DNA-nya yang berhasil diambil dan dimasukkan ke dalam bunga mawar, yang merupakan simbol dari keindahan dan juga ketulusan, seperti bagaimana Shiragami memandang sosok putrinya itu. Dalam prosesnya, Shiragami tidak benar-benar melakukannya sendirian. Dia juga meminta bantuan seorang cenayang dari G-Force yang bernama Miki Saegusa untuk memeriksa gelombang psikis yang keluar dari bunga mawar itu. Nah, nggak lama kemudian, sebuah gempa bumi menghancurkan laboratorium milik Shiragami dan merusak bunga mawar miliknya. Karena nggak mau kehilangan putrinya, Shiragami kemudian setuju untuk mengambil bagian dari proyek senjata biologis dengan pemerintah Jepang, sehingga dia dapat memiliki akses untuk mengambil sel Godzilla dan menggunakannya untuk menjaga mawar Erika tetap hidup. Rencananya itu awalnya berjalan cukup berhasil, dengan bunga mawarnya yang terlihat tumbuh subur. Namun di balik itu semua, bunga mawar itu malah mulai bermutasi dengan cepat dan menjadi sangat berbahaya. Apa yang dilakukan oleh Shiragami memang berdampak pada perkembangan tanaman itu. Beberapa kejadian mengerikan, termasuk penghancuran laboratorium dan juga tewasnya orang-orang yang ada di sekitarnya, membuat Shiragami sadar kalau sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Sosok yang awalnya merupakan simbol dari keindahan dan ketulusan ini seketika telah bermutasi menjadi makhluk mengerikan. Sebuah penggambaran tentang bagaimana sosok penjahat yang tidak dilahirkan menjadi seorang penjahat, melainkan penjahat ini lahir akibat dibentuk sedemikian rupa lewat obsesi seseorang yang tidak rela kehilangan orang yang dicintainya. Makhluk yang telah bermutasi itu kemudian pergi meninggalkan laboratorium dan menuju ke sebuah danau yang bernama Danau Ashi yang berada di sekitar laboratorium, di mana dia mengambil bentuk mawar raksasa dan menjadi tontonan banyak orang.
Menurut Miki Saegusa, roh Erika itu ternyata masih hidup dan bersemayam di dalam mawar raksasa itu, yang artinya masih ada sebagian kesadaran Erika yang mempengaruhi apa yang terjadi terhadap makhluk itu. Nah, makhluk raksasa ini kemudian diberi nama sebagai Biollante, yang diambil dari legenda orang-orang Nordik, atau yang dikenal sebagai pohon Yggdrasil. Sebuah pohon raksasa yang dianggap sebagai poros dunia dan juga simbol spiritual yang melambangkan kehidupan, kematian, dan juga kelahiran kembali. Godzilla yang kemudian tiba di lokasi bisa merasakan sesuatu dari dalam tubuhnya, di mana secara teknis Biollante adalah bagian dari dirinya. Godzilla yang merasa aneh tentunya ingin menghancurkan Biollante, karena mungkin saja dia menganggap Biollante sebagai sosok yang ingin mempermainkannya, dan itu terbukti akan selalu dilakukan oleh Godzilla di berbagai filmnya yang menunjukkan setiap kali ada seekor kaiju yang lahir dari DNA Godzilla. Nah, pada saat Godzilla berhasil mengalahkan Biollante, Shiragami terlihat sangat sedih dan kecewa. Namun secara tiba-tiba Biollante berubah menjadi spora energi dan kemudian melayang, yang menyebabkan Shiragami menyadari bahwa sepertinya makhluk itu abadi dan tidak bisa mati. Dari sana, pertarungan kedua antara Godzilla dan Biollante kembali terjadi. Namun meskipun sudah berada dalam form terakhirnya, Biollante ini tetap nggak bisa mengalahkan Godzilla. Di momen ini, Shiragami menunjukkan bahwa sebenarnya Godzilla dan Biollante bukanlah seekor monster, melainkan para ilmuwanlah yang menjadi monster yang sebenarnya, karena telah menciptakannya. Perasaan Shiragami menjadi sangat sedih ketika Biollante harus meninggalkan bumi setelah terluka parah akibat serangan dari Godzilla. Tapi pada akhirnya Shiragami bisa menerimanya setelah menyaksikan kesadaran Erika masih hidup dan keluar dalam bentuk spora dan pergi terbang menuju ke luar angkasa. Shiragami sadar bahwa apa yang telah dia lakukan terhadap putrinya ternyata malah memenjarakan Erika di dalam tubuh Biollante. Erika pastinya nggak menginginkan hal itu. Dia tentunya hanya mau melihat sang ayah merelakan kepergiannya. Namun ternyata Shiragami malah punya keinginan yang berbeda, yang mana itu malah membuat dia kehilangan putrinya untuk kedua kalinya. Itu juga belum termasuk dengan kematian Shiragami di akhir film yang tewas setelah ditembak oleh agen dari Saradia. Ini adalah sebuah kisah menyedihkan tentang seorang ayah yang tidak pernah merelakan kematian putrinya, di mana itu menjadi awal mula lahirnya karakter yang bernama Biollante. Mungkin semua penggemar kaiju udah tahu tentang cerita ini. Namun di sini gue sengaja menceritakan ulang supaya siapapun yang nonton video ini nggak akan lupa kalau ada kisah sedih di balik laga pamungkas atau megahnya pertarungan di antara para kaiju. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.